Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Iskandar. Baik kawan-kawan, kita masih membahas tentang Google Sheet. Kali ini kita akan bahas tentang sort dan filter ya. Sort itu berarti kita ingin mengurutkan data itu berdasarkan data yang mana. Filter berarti kita akan menampilkan atau memunculkan data yang kita inginkan gitu ya, atau kolom yang mana yang kita inginkan munculkan gitu ya. Oke, kali ini saya akan bahas sort dan filter itu menggunakan rumus. Ya, jadi bukan menggunakan seperti yang ada di sini. Ini juga ada bagian lain saya ajarkan juga di video lainnya tentang kita buat filter langsung ada di posisinya di pilihan sini gitu ya. Tapi di sini saya akan bahas tentang sort and filter yang berhubungan yang atau membuatnya itu dengan cara menggunakan rumus. Oke, data ini sudah ada, datanya sudah ada. Saya ingin munculkan sebenarnya di bawah boleh juga gitu ya. Tapi saya akan munculkan di sheet sebelah gitu. Jadi saya sudah kopikan yang ini, judulnya saya sudah kopikan ke sebelah sini. Ini sudah muncul judulnya. Ingin kita tampilkan datanya gitu ya. Oke, kita akan buat misalnya berdasarkan nomor ya. Artinya apa? Nomor tidak masuk. Jadi sama dengan sort, kita menggunakan rumus sort dulu. Ya, kemudian tinggal kita pilih saja. Ini udah ada sih sebenarnya panduannya ya. Udah ada panduannya. Jadi langsung saya ketik saja. Kita akan ambil datanya, data yang mana kita tinggal klik aja di dosennya, ambil dari sini ya, dari yang pertama sini. Pakai mouse bisa, saya pakai keyboard nih ya, saya blok semuanya. Kenapa? Karena saya ingin ngambil semua. Tapi kalau saya ingin sort datanya dari data mahasiswa aja atau dari nama mahasiswa saja, maka di blok dari nama mahasiswa ini aja gitu, dan seterusnya ya. Tergantung kita mau data yang mana yang mau kita tampilkan. Oke, kemudian titik koma. Titik koma. Selanjutnya kita akan lihat kita mau urutkan itu berdasarkan data yang mana. Oh, saya mau berdasarkan data yang kelas aja lah. Ini kan masih berantakan ya, unit 1, unit 1, unit 2, kemudian lompat lagi unit 3, unit 1 lagi kembali gitu. Oke, kolom C. Kolom C ini berarti kalau dalam urutan angka itu dia 1, 2, 3, data ketiga berarti. C berarti ketiga. Berarti kita tinggal titik koma 3. Selanjutnya titik koma kita tinggal pilih true atau false. Ya, kita akan lihat perbedaannya di mana ya. Tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, ini kita rapikan dulu. Misalnya kita buat seperti ini saja. Ini saya buat datanya ke kiri ya. Oke, ternyata kalau kita menggunakan data true, dia akan mengurutkannya itu dia kalau di istilah Excel itu ascending ya. Jadi berurutan abjad gitu, dari A sampai dengan Z. Nah, kalau ini kan unitnya sama semua nih. Nah, akhirnya apa angkanya yang disejajarkan. Nah, kita mau lihat ini sudah berurut atau enggak, kita lihat aja dari nomor urut nih. Nah, nomor urutnya kan sudah tidak beraturan lagi. Kenapa? Karena sudah diurutkan berdasarkan kelas. Kalau di sini kan masih berurut nih nomornya. Nah, ini yang berantakan. Nah, tapi sekarang sudah kita urutkan jadi berdasarkan kelas. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan false gimana? Maka jadinya dia descending bahasanya ya. Jadi dia diurutkannya itu berdasarkan dari data yang dari Z ya, pokoknya dari Z ke A gitu. Oke, itu untuk sort ya, sort. Kemudian kita akan lihat, coba kita akan lihat penggunaan filter ya. Saya akan buat di bawah saja. Ya, di bawah sini. Ini tadi kita berhubungan sama sort. Ya. Oke, di bawah kita berhubungan dengan filter. Oke. Filter rumusnya gimana? Filter dia tinggal sama aja, sama dengan filter. Ya, kita blok lagi. Kita blok lagi datanya dari sini. Oke, titik koma. Oke, kalau tadi kan berhubungan dengan kelas. Kelas itu kolom keberapa gitu kan? Nah, tapi kali ini untuk penggunaan filter ini kita langsung aja blok aja, misalnya kita bilang kelas nih ya. Jadi habis titik koma kita bukan buat 3, tapi kita langsung blok aja kelasnya gitu. Ya, rentang yang berhubungan sama kelas semua. Oke, kemudian apa? Kemudian sama dengan kita akan munculkan, kalau filter ini kan memunculkan data berdasarkan kondisi gitu ya. Jadi kita akan memunculkan berdasarkan kelas yang kondisinya itu unit 1. Jadi kita akan munculkan data yang unit 1 aja nih, 1, 2,
3, dan 4 gitu ya. Ingat ya, setiap penulisan karakter kita harus menggunakan tanda kutip gitu ya. Kecuali kalau angka langsung aja, habis sama dengan langsung angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini kan karakter nih, jadi pakai tanda kutip dulu, unit 1. Ya, tulisannya harus sama, tutup kurung. Nah, tutup tanda kutip, tutup kurung ya. Kita akan munculkan berdasarkan unit yang 1 ya. Oke, enter. Nah, maka dia akan muncul data yang unit 1 saja. Gitu. Nah, cuman jadi gimana kalau sana kita ingin ganti yang unit 2 gimana? Cara yang ribet sih sebenarnya kita tinggal ganti di sini ya. Gantinya di rumusnya unit 2. Oke, muncul 2 ya. Unit 3 ya unit 3. Nah, cuman ya nampaknya agak lucu aja gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa memunculkan dengan mengganti-ganti, misalnya kita buat satu buah data list di sini gitu ya. Saya tambahkan lagi. Misalnya saya akan buat di sini kelas. Ya, di sini data listnya di sini. Ya, bagi kawan-kawan mungkin yang belum tahu bagaimana cara buat data list ya, bisa dilihat di video di atas ini atau kawan-kawan bisa nanti paling ujung ya. Ada saya buat data list gitu ya. Oke, caranya adalah saya sudah buat sebelumnya. Di sini ada kumpulan ini ya, ini kelas ini sudah muncul di 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya ya. Saya tinggal buat di sini, kita klik data validasi, validasi data, tinggal kita ambil rentang sini. Oke ya, simpan saja. Kita kemari ke data, ya udah muncul ya. Unit 1, unit 2, unit 3 dan seterusnya gitu. Kalau kita mesti unit 5, maka kita bisa di sini sini unit 4. Di sini unit 5. Ya, hapus aja boleh ya. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi yang ini tadi rumusnya. Yang tadi ini kita ketik unit 3. Nah, jadi kita ketik. Kita lihat jenis nih. Ini C berapa nih? C17 ya, atau kita klik saja. Muncul C17, saya tinggal enter saja. Oke, maka tinggal kita ganti-ganti nih. Kita ganti unit 1, maka akan muncul unit 1, kemudian unit 2, kemudian unit 5, unit 5 kosong yang nggak ada ya. Datanya tidak ada. Data tidak ada. Oke, jadi tinggal kita munculkan unit 1. Ya, ini jadi di atas sort, kemudian di bawah filter. Oke, gimana kalau saatnya kita gabung-gabungkan? Misalnya kita bilang lah, saya mau munculkan data yang kelas 1, tapi namanya harus berdasarkan abjad, gitu ya. Kalau ini kan harusnya kan D, kemudian G, Gustav, kemudian Mirza, Nina, gitu ya. Kalau sesuai abjad, gitu. Oke, jadi kita gabungkan rumus sort and rumus filter. Jadi kita lihat sini tadi ya. Rumus sort tadi rumusnya adalah sort, kemudian kita blok datanya, kemudian kita berdasarkan kolom berapa, kemudian berdasarkan true atau false gitu ya. Oke. Ini tinggal tambah aja. Tambah di ujung aja. Ya, kita buat sort. Besar aja lah ya. Oke. Di ujungnya datanya udah ada nih, ini datanya semua, kita nggak perlu blok lagi. Nah, biarkan filter bermain. Setelah filter baru ke titik koma. Oke, kita mengurutkan berdasarkan apa? Nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini kan kolom 1, kolom 2, berarti 2. Kemudian kita ingin mengurutkan dia berdasarkan true atau false, berdasarkan ascending atau descending gitu ya, sesuai abjad atau kebalikan abjad gitu. Ya, yang kita buat true misalnya. Nah, oke. Ini berdasarkan abjad, langsung berubah Dedi, Gustav, Mirnya, sama Nina ya. Tinggal kita ganti unit 2. Hadir ketika Niha duluan. Ya, unit 3 D luan, S luan, jadi Sinta. Kemudian terakhir adalah Dudun Mirza. Oke, misalnya kita ganti, misalnya dia menjadi false, maka dia langsung ini ada kelebihan ini ya.
tutup kurung ya. Jadi M dulu baru D ya, kita gantiin 1 misalnya ya, gitu deh ya. Saya kira gampang ya kawan-kawan ya. Kita bisa mengambil data sesuai yang kita inginkan, kita ingin urutkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe ya, kemudian kita like dan komen dan share kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.